Film dibuka dengan sebuah momen pada bulan Maret tahun 1952 ketika Fulgencio Batista, seorang jenderal militer Kuba, sukses melakukan kudeta dan berhasil menguasai Kuba berkat dukungan dari pemerintahan Amerika Serikat. Setelah itu, ia memerintah dengan gaya diktator. Tindakannya sangat represif terhadap rakyat Kuba. Adapun halnya Che Guevara setelah petualangannya yang diceritakan di film Motorcycle Diaries, tahun berikutnya di tahun 1953, ia pergi ke Guatemala dan menyaksikan runtuhnya pemerintahan berkuasa juga berkat kudeta yang di-backup oleh pihak CIA. Setelah itu, pada tahun 1955, ia pergi ke Meksiko dan berkenalan dengan Raul Castro, seorang politikus Kuba yang sedang berada dalam pengasingannya di negara ini. Sebelumnya, Raul Castro telah membantu kakaknya, Fidel Castro, untuk melakukan sebuah serangan terhadap barak militer Kuba. Serangan itu gagal, Raul tertangkap dan sempat dipenjara, dan untuk itulah kemudian dia diasingkan. Di Meksiko, adik kakak ini tetap tidak berhenti. Mereka masih merancang rencana kudeta terhadap diktator Batista. Dalam sebuah pertemuan, dipertemukanlah Che dengan Fidel Castro, si kakaknya itu. Fidel mengajak Che untuk bergabung dalam sebuah gerakan revolusi yang akan diusungnya dengan kekuatan yang seada-adanya, uang sedikit, pasukan pun gak banyak. Che kemudian setuju, namun dengan syarat apabila memang gerakan mereka berhasil di Kuba, Fidel harus setuju untuk melanjutkan gerakan selanjutnya, membebaskan semua negara Amerika Latin yang masih berada dalam kondisi terjajah kediktatoran. November 1956, adik kakak Castro beserta Che dan 80 orang serdadu berlayar dari Meksiko menuju Kuba. Pergerakan itu terendus oleh pihak Batista dan berakhir mereka semua dibantai. Hanya segelintir orang aja yang berhasil selamat, termasuk itu adik kakak Castro dan Che Guevara. Mereka semua kemudian lari dan sembunyi di pegunungan Sierra Maestra, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari pergerakan guerrilla yang diusung oleh Che. Maret 1957, Che memimpin sebuah pasukan yang anak buahnya seringkali dibuat stres apabila penyakit asma Che kambuh di jalanan, karena hal itu akan menimbulkan terjadinya batuk-batuk. Che sekuat mungkin menahan batuknya ketika mereka harus sembunyi saat pasukan militer Batista sedang lewat. Ketika kondisi mulai kondusif, mereka pun mampir ke rumah warga agar penyakit Che bisa diredakan. Saat itu mereka sedang berusaha mengumpulkan kekuatan, menjaring pejuang lain yang berada pada posisi yang sama sebagai penentang pemerintahan Batista agar bersatu dalam satu gerakan yang sama. Dalam arahan Fidel Castro, pasukan yang sudah terkumpul kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk kemudian mereka dipencar. Masing-masing memiliki misi untuk menarik simpati para kaum petani, mayoritas warga Kuba saat itu, agar mau untuk mendukung pergerakan mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda berumur 20 tahun, seorang anak petani yang sebelumnya sempat bekerja sebagai anggota grup sirkus. Pemuda ini kemudian dipanggil dengan julukan si koboi kecil. Untuk membuat sebuah gebrakan, Fidel kemudian merancang sebuah penyerbuan ke sebuah barak militer yang terletak masih di sekitar pegunungan Sierra Maestra. Mereka melakukannya subuh hari, sebuah serangan fajar. Dengan berbekal semangat juang yang tinggi, pasukan kecil ini berhasil menguasai barak militer itu yang berada dalam kondisi yang tidak waspada. Si koboi kecil membuktikan niatannya untuk bergabung dengan pasukan guerrilla. Dia bertempur dengan sangat gagah berani. Siang harinya, barak Yuvero pun sudah berhasil mereka duduki. Meskipun itu, dari pihak mereka sendiri terdapat banyak korban. Che saat itu masih belum berperan sepenuhnya sebagai serdadu. Dia masih rangkap jabatan sebagai dokter juga. Jadi sementara pasukan Fidel terus bergerak menyisir daerah barat, Che bersama dengan pasukannya membawa 20 orang korban luka ke sebuah peternakan milik warga agar bisa merawat mereka. Beberapa ada yang bisa disembuhkan, beberapa yang lainnya harus dibawa ke puskesmas terdekat. Waktu itu sangat sulit untuk membawa anggota pemberontak masuk ke pemukiman warga karena tentara Batista sendiri telah melemparkan hasutan bahwa kaum pemberontak itu suka membunuh dan mencuri makanan. Pada akhirnya rumah peternakan itu pun dijadikan Che untuk menjadi sarana meraih hati warga. Ia membuka pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar. Gerakan Che selanjutnya yaitu merekrut para petani yang siap untuk bergabung bersama pasukannya. Namun dia hanya mau membawa orang yang memang sudah punya senjata. Ada dari mereka yang bawa senapan berburu, ada juga yang mereka punya dapat nemu. Che mendidik mereka arti disiplin agar etos kerja mereka layaknya seperti seorang prajurit, tidak seperti seorang kabayan yang doyan tidur di geladak rumah.
Namun demikian, di antara mereka tetap aja ada yang membangkang, seperti 3 orang ini, Esteban dan Almeida, yang datang ke rumah warga untuk minta uang terus memperkosa anak perempuannya. Suatu waktu, Che kemudian menerima kabar bahwa sudah terjadi pertempuran di sebuah lokasi dan pihak pemberontak berhasil dikalahkan. Pasukan Batista sekarang sedang menuju arah mereka. Oleh karena itu, mereka pun segera melarikan diri, kabur dengan memotong jalan melalui medan berat mendaki perbukitan. Di sebuah lokasi mereka pun bergabung lagi dengan pasukannya Fidel Castro. Di lokasi ini, Fidel Castro melakukan perjanjian dengan Raul Chibas dan Felipe Pazos, 2 orang politikus Kuba, untuk mendukung gerakan anti Batista. Che sangat menentang perjanjian itu. Ia khawatir suatu saat di antara mereka akan membelot ke Amerika, namun Fidel tidak mengindahkannya. Di kemudian hari, Raul Chibas pada akhirnya memang berbalik menjadi penentang Fidel Castro karena pemerintahannya dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan semangat revolusi. Ia kabur ke Amerika dan melakukan gerakan anti Castro di sana. Saat itu pula Fidel mengangkat Che sebagai komandan untuk mengepalai sebuah pasukan yang terdiri dari 3 peleton. Fidel mengirim Che dan pasukannya untuk ngebase di El Hombrito. Pada pidato pengarahannya, Che yang sangat menghargai para petani melarang anak buahnya untuk merusak atau mengganggu tanaman yang ada di pertanian. Kalau ada yang melanggar, hukumannya setara dengan aturan hukum revolusi. Mereka pun bergerak untuk kembali melintasi perbukitan. Di tiap tempat peristirahatan, Che selalu tidak lupa untuk menyuruh anak buahnya belajar membaca dan berhitung. Saat itu, 70% warga Kuba adalah kaum buta huruf. Itulah sebabnya terjadi kediktatoran karena pihak penguasa yang berusaha memanfaatkan kelemahan para warganya. Di sebuah posisi di kebun pisang, pasukan guerilla tiba-tiba dicegat oleh pasukan Batista. Terjadilah pertempuran di antara mereka. Namun demikian, pasukan Che masih bisa menyelamatkan diri meskipun ada beberapa petani yang menjadi korban. Tapi dari pertempuran itu, mereka berhasil menangkap Esteban dan Almeida, 2 orang pengkhianat yang kini sudah membelot ke pasukan pemerintah. Dengan digiring oleh keluarga korban, 2 orang pengkhianat itu pun dieksekusi. Pasukan Che terus bergerak menuju El Hombrito dan di tengah perjalanan, mereka pun merekrut para anggota baru. Sampai di El Hombrito, Che mengadakan pelatihan sebuah skill yang sangat disyaratkan bagi anggota pasukannya, yaitu membaca. Bagi dirinya, pasukan perang yang kurang pendidikan sangatlah lemah karena mereka akan sangat mudah untuk dikelabui lawan. Di lokasi ini, pasukan guerilla makin dalam mempersiapkan pasukannya dan lebih memantapkan lagi koordinasi mereka. Tanggal 1 Januari 1958, basecamp mereka mendapatkan serangan dari pasukan Batista lewat darat dan udara. Mereka telah berhasil melacak posisi pasukan guerilla. Che bersama pasukannya terpaksa harus kabur meninggalkan basecamp mereka selama ini. Banyak dari pasukannya yang menjadi korban, termasuk itu salah seorang kapten pasukannya. Basecamp El Hombrito berhasil diduduki oleh tentara pemerintah untuk kemudian dibumi hanguskan. Menanggapi perkembangan itu, Fidel Castro kemudian meminta Che untuk berangkat ke Minas del Rio untuk membuat sebuah lokasi rekrutmen baru. Meskipun agak berat harus meninggalkan pasukannya, Che tetap berangkat. Dalam waktu beberapa bulan, dia berhasil membangun kekuatan baru di tempat itu. Tidak hanya dari segi kekuatan pasukan, juga dari segi kekuatan diplomatik. Fidel dan Che berhasil menggait beberapa tokoh politik Kuba sampai mereka semua menandatangani sebuah deklarasi untuk mengangkat Fidel Castro sebagai pemimpin besar revolusi. Setelah itu, Fidel mengirim Che ke sebuah tempat baru untuk kembali membangun sebuah kekuatan baru. Kali ini pergerakan akan mulai diarahkan keluar dari pegunungan ke wilayah daratan rendah. Fidel mengincar provinsi Las Villas. Che diinstruksikan untuk turun dan mempersatukan para kelompok pemberontak lain agar bisa bersatu dalam satu kekuatan. Che dan pasukannya mulai turun gunung. Meskipun di perjalanan mereka sempat ketemu dengan pasukan musuh, mereka pada akhirnya berhasil terus melaju dan sampai di perbatasan kota Las Villas. Che pun membuat basecamp dan melakukan pertemuan dengan para kelompok pemberontak lain, yang mana mereka ini rata-rata alumni dari pergerakan 26 Juli 1953, pimpinan Fidel Castro dulu. Sebuah gerakan pemberontakan yang gagal total, dan kini Che mulai mengusahakan agar mereka semua kembali datang untuk merapat. Kelompok para pemberontak ini memang tidak sepenuhnya akur. Mereka saling berbeda paham. Salah satunya adalah Eloy Menoyo. Kelak dia juga akan menjadi penentang Fidel Castro ketika pemimpin besar revolusi Kuba itu terlihat terlalu dekat dengan Uni Soviet.
Namun saat itu pada akhirnya kesepakatan bisa dilakukan dan Che kemudian di hadapan semuanya bisa mendeklarasikan diri bahwa dialah pemimpin gerakan perjuangan di antara kaum pejuang di Las Villas. Dimulailah aksi penyerangan mereka terhadap basis-basis militer pemerintah di wilayah Las Villas. Meskipun dengan kondisi skill pejuangnya yang belum sepenuhnya mampu untuk mengoperasikan senjata militer, Che sampai harus turun tangan sendiri ketika mereka hendak menggunakan bazooka. Suatu hari, basecamp pasukan guerrilla kedatangan seorang perempuan yang sedang kabur dari kejaran polisi. Wanita ini bernama Aleida March, yang juga seorang penentang Batista, yang suatu saat akan menjadi istri kedua Che. Aleida minta bergabung dengan kelompok guerrilla. Sebagai percobaan, Che memberinya tugas untuk menagih pajak kepada para juragan tanah. Pasukan guerrilla tiba di kota Las Villas dan mereka disambut hangat oleh para warga. Bahkan beberapa aparat ada yang langsung menyerah dan meminta bergabung dengan mereka. Operasi dilakukan dengan terorganisir. Kota demi kota di provinsi ini berhasil mereka duduki. Penyerbuan makin mudah dilakukan apabila mayoritas warga kota turut memberi dukungan. Meskipun Che pada akhirnya harus ikut cedera karena jatuh dari atap sebuah bangunan. Tiba di kota Placetas, warga menyambut pasukan guerrilla layaknya para pahlawan. Nama seorang Che sudah sangat dikenal dan diidolakan oleh mereka. Camilo, salah seorang rekan di guerrilla, bahkan sudah memiliki rencana. Begitu perjuangan berakhir, dia akan mengurung Che di dalam kandang untuk menjadikannya sebagai binatang sirkus agar mereka bisa mendapatkan banyak uang. Kini mereka tinggal menaklukkan kota Santa Clara, kota terakhir sebelum Havana. Che akan bergerak menuju Remedios dan pasukan Camilo menuju Yaguajay. Dari sana mereka akan bergabung lagi berbarengan menyerbu kota Santa Clara. Pada akhirnya pasukan Che duluan yang siap untuk menyerang Santa Clara. Kota Santa Clara sendiri saat itu masih belum dikirimi pasukan bantuan dari Havana, namun Che masih menunggu Camilo yang masih belum beres urusan di kota Yaguajay. Pada akhirnya kiriman pasukan dari Havana pimpinan Kolonel Casillas keburu datang di Santa Clara. Che berkeputusan untuk bergerak duluan tanpa menunggu pasukan Camilo. Menurutnya makin lama mereka menunggu akan makin bahaya karena mereka akan kalah dalam jumlah pasukan. Che menyiapkan strategi khusus dalam pertempuran ini. Pertama-tama, dia menduduki radio setempat dan membroadcast pidato yang berisi ajakan kepada warga kota Santa Clara untuk membantu perjuangan guerrilla apabila mereka ingin terbebas dari rezim diktator. Kolonel Casillas menjawabnya dengan serangan udara pihak militer Kuba. Korban banyak yang berjatuhan dari pihak pasukan pemberontak dan warga sipil. Che kemudian menginstruksikan agar pasukannya menduduki stasiun kereta api. Pada akhirnya, mereka berhasil membajak sebuah kereta yang mengangkut bantuan pasukan pemerintah yang juga membawa bahan persenjataan. Di dalam kota, Che meminta agar pasukannya bisa menguasai gereja sebagai bangunan paling tinggi yang ada di kota itu. Hal itu dilakukan untuk mengatasi serbuan tank yang membuat mereka kesulitan untuk mendekati wilayah pertahanan musuh. Untuk itu mereka harus mendobrak satu persatu rumah warga agar bisa mendekat menuju gereja tanpa harus lewat ke wilayah tembak. Operasi itu dipimpin oleh si koboi cilik. Warga yang bersimpati kepada mereka rela rumahnya harus dibobol agar para pejuang bisa lewat menuju tujuannya. Sementara tembok masih dibobol, koboi cilik naik menuju rooftop untuk kemudian dia mengintip keadaan. Namun naas dia terkena tembakan di kepalanya. Si koboi cilik, pejuang muda ini, gugur di medan pertempuran. Adapun operasi pembobolan rumah pada akhirnya selesai dilakukan. Pasukan guerrilla bisa masuk ke dalam gereja dan naik menuju rooftop, di mana di situ dua orang sniper tentara musuh sedang berposisi. Keduanya pun berhasil dibantai dan kini dua orang sniper guerrilla yang berada di posisi paling tinggi di dalam kota. Dengan posisinya itu, mereka dengan leluasa bisa menghajar tank musuh. Tank berhasil dihadang, pasukan guerrilla pun makin mendekat menuju markas militer di Santa Clara. Sementara itu pasukan pemerintah yang berada di dalam kereta berhasil dilumpuhkan. Che kemudian menugaskan pasukannya untuk mengirim senjata yang berada di dalam gerbong agar dikirim untuk membantu pasukan Camilo menaklukkan Yaguajay. Kondisi kota makin terkepung oleh pasukan guerrilla. Mereka pun sampai di markas kepolisian, yang mana para anggotanya sudah tidak ada semangat untuk bertarung menuruti kehendak Kolonel Casillas. Para polisi dan tentara yang berada di markas kepolisian itu menyatakan diri menyerah kepada pasukan guerrilla. Sementara itu, Kolonel Casillas sendiri malam harinya kabur dari markas garnison meninggalkan komandannya yang ia suruh untuk mempertahankan markas mereka.
Esoknya masih terjadi pertempuran. Pasukan guerilla berhasil melumpuhkan pasukan tentara yang masih tersisa di rooftop sebuah hotel. Pagi itu sendiri udah ada kabar dari C bahwa Camillo sudah berhasil menaklukkan Yaguahai dan sedang bergerak menuju kota Santa Clara. Dari Havana dikabarkan bahwa Batista bersama keluarga dan menteri-menterinya ternyata sudah kabur menuju Republik Dominika. Dilaporkan kemudian bahwa Batista membawa serta uang 300 juta dolar miliknya pribadi, hasil selama menjabat sebagai diktator dalam pelariannya itu. Dengan demikian, secara tidak langsung, rezim telah menyatakan diri menyerah dan C segera mengkomando pasukannya agar bersiap untuk pergi menuju Havana begitu pasukan Camillo tiba di Santa Clara. C mengajak Aleida untuk berada satu mobil dengan dirinya agar dia bisa menjadi guide, meskipun Aleida sendiri sebetulnya belum pernah pergi ke Havana. Modus tetap dilanjut. Camillo dan pasukannya ternyata baru tiba di malam hari, sehingga mereka baru bisa berangkat ke Havana esok harinya. Pagi itu tanggal 2 Januari 1959, C dan pasukannya bergerak menuju Havana untuk bergabung dengan rombongan Fidel Castro yang telah duluan berada di kota itu. Di perjalanan, sebuah mobil Cadillac yang dikemudikan anak buahnya menyusul mobil mereka. C segera memberhentikan mobil itu dan menyuruh mereka balik untuk mengembalikan mobil curian tersebut. Mereka disuruh menyusul dengan bus, jeep, atau bahkan jalan kaki. Tapi haram bagi pasukannya untuk pergi dengan memakai mobil curian meskipun itu adalah mobilnya Batista. Demikianlah kemudian di bawah kekuasaan Fidel Castro, C menduduki posisi penting dalam pemerintahan Kuba. Posisi terakhirnya adalah sebagai Menteri Perindustrian negara tersebut. Dia juga yang menjadi duta bagi negara Kuba ke dunia luar, bertemu dengan para jurnalis barat, dan melakukan pidato di Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pidato itu, dengan lantang C menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme yang masih dilakukan pihak Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin. Nah, begitu ceritanya bro dan sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.